Selamat pagi, Bu Selamat pagi, Febri. Bu Febri. Selamat pagi, Pak Novi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Febri? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Novi Baik. gimana kabarnya? Oh, baik juga, Bu. Luar biasa hari ini bisa ketemu dengan Bu Febri ya. Karena kita sudah janjian nggih kemarin bahwa Ya, hari ini Bu Febri akan melakukan coaching. Nanti ada iya, Pak. beberapa hal Bu Febri yang akan kita diskusikan nggih sebelum pelaksanaan coaching dengan Pak Ebit. Jadi yang pertama Bu Febri yang ingin saya tanyakan supaya nanti, tujuan kita tercapai dari kegiatan observasi hari ini. Yang pertama Bu Febri, kira-kira bagian kompetensi mana yang, bisa saya bantu kembangkan pada Bu Febri kira-kira hari ini? Iya, terima kasih Pak Novi sebelumnya untuk waktunya juga. Iya, ini Pak, saya masih apa ya istilahnya merasa kurang pada ini Pak apa pengembangan di memberikan apa ya kata kunci Pak. Nah, di situ saya kadang itu masih apa ya masih kurang mantap gitu menurut saya, Pak, dari apa, dari beberapa kali coaching itu, Pak. Mungkin dari Bapak ada, apa ya, istilahnya ada arahan buat saya, Pak? Nanti waktu coaching nanti akan kita, amati ya Bu ya. Kira-kira bagian mana nanti yang akan saya amati, supaya nanti bisa dikuatkan, Bu? Dan Bu. Oh gitu. Di Alur itu, dari alur delta mungkin di identifikasi aja, Pak. iya, betul. Iya, Kayaknya betul. nanti Iya, nyambungnya mungkin ke diidentifikasi. identifikasi ya. Di Iya, sana Pak. nanti Bu Febri mungkin nanti bisa, apa namanya, mendengarkan dari Koci, kemudian bisa menggali. Dari Koci itu nanti Begitu. Bu Febri pasti akan mendapatkan kata kunci nanti. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya ya. Nanti mungkin Bu Febri Iya. bisa praktekkan nanti. Terus pertanyaan yang berikutnya Bu Febri, bagaimana penilaian Bu Febri pada diri sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Bu Febri bagaimana penilaian terhadap Bu Febri sendiri? Ini tadi dari Pak Novi, saya sudah dapat gambaran kira-kira Pak, nanti saya harus apa, mengembangkan untuk pertanyaan kata kunci diidentifikasi. Nah, mungkin nanti juga saya apa ya, butuh pendampingan juga nanti apa istilahnya pengamatan juga pengamatan mungkin tepatnya ya Pak ya. Mungkin agar kedepannya semakin baik lagi. Nggih, betul. Tadi terkait harapan ya, nanti mungkin Iya, harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini tadi berarti, Bu Febri sudah akan mengembangkan iya pada harap bagian kompetensi ini nggih tadi ya. iya, Oke, ini iya yang harapannya dapat mengembangkan kompetensi yang apa eh pertanyaannya terlebih pada tentunya. apa, pemberian itu ya Pak, kata kunci itu ya Pak ya, Ya, untuk diidentifikasi iya. permasalahan gitu. Terima kasih Pak Novi. Nggih, baik. Mungkin ada, itu yang bisa saya sampaikan Bu Febri sebelum kita, eee, adakan pengamatan. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Febri mungkin? Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Febri. Selamat melakukan coaching, semoga bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan solusi yang terbaik dari, permasalahan dari coaching nanti. Begitu nggih Oh Bu iya, Febri? nggih. Terima Oke. kasih Pak Novi, nggih. Oke, silahkan Bu Febri untuk Saya persiapan izin dulu coaching. nggih untuk Ya, persiapan ketemu dengan Pak Ebit. Terima kasih Pak Novi. sama-sama Bu Febri. Assalamualaikum, Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ebit. Aduh, minta Gimana maaf ini kabarnya saya Pak Ebit siang ini? baik, sehat-sehat, Bu. Puji Tuhan. Ini saya mau mengganggu sebentar, bisa nggak, Bu ya? Oh iya, silakan Pak. Kemarin kan kita juga sudah janjian ya Pak Ebit ya. Iya, Nggih, betul silakan sekali. Pak Ebit Jadi ya.
Ini kayaknya Saya lihat Pak Epit kayak galau gitu ya. Ada apa ya Pak ya? iya memang sih dalam beberapa hari ini saya juga agak kepikiran, saya kan saat ini kan dengan tugas sebagai kurikulum, sebagai bagian kurikulum, saya kok perhatikan teman-teman masih banyak yang cara mengajarnya kok monoton gitu ya. Istilahnya ya masih banyak yang masih menggunakan metode-metode konvensional, masih ceramah dan ketika saya bincang-bincang atau diskusi dengan anak-anak yang terjadi kadang mereka mengeluh, "Aduh, kalau kami belajar, mata pelajaran ini kok kami kok bosan sekali, jenuh karena Bu guru, Pak gurunya cuma menjelaskan aja di depan. Kami kok kayak gimana gitu." Nah, ini juga jadi beban saya sendiri gimana caranya supaya bisa memotivasi teman-teman atau mungkin ada langkah apa yang bisa saya buat supaya setidaknya teman-teman yang masih mengadopsi cara-cara konvensional ini mungkin secara perlahan bisa diubah, mungkin menggunakan metode-metode atau media-media yang lebih interaktif lagi, Bu. Itu menjadi pikiran saya beberapa hari ini, bahkan mungkin juga sejak masuk di tahun ajaran baru ini, Bu, gitu. Oh gitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan, jadi Pak Epit ini, anu ya Pak ya, apa namanya, tujuan dari kucing ini tadi, Pak Epit ingin mendapatkan bagaimana cara atau solusi agar guru-guru itu mengajarnya tidak secara konvensional atau klasik gitu Pak ya. Karena beberapa murid mengeluhkan jenuh gitu dan lain sebagainya. Nggih, mungkin gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali, Bu, karena memang di sisi lain ya kita kan ada beberapa guru yang memang sudah sangat luar biasa dengan berbagai metode yang kreatif. Akhirnya kan dari situ kadang anak-anak secara tidak sadar membanding-bandingkan. Ah, kalau guru ini yang Oh masuk ini gitu. menyenangkan. Tapi kalau guru ini yang masuk, aduh kita mengantuk, kita hanya mendengarkan ceramah. Tapi ya itulah yang saya dengarkan dari anak-anak. Nah memang sih betul juga. Nah ini menjadi kegalauan juga. Ya jangan sampai nanti orang tua pada tahu kita disoroti lagi ya Hmm, gimana gitu. iya. Apa yang sudah Pak Epit lakukan Pak? Eee, untuk saat ini sih memang masih saya diskusi dengan kepala sekolah juga selain, saya sudah diskusi dengan kepala sekolah, ini saya datang juga ke ibu karena memang saya lihat ibu adalah salah satu, guru yang punya, kemampuan mengajar yang sangat interaktif. Saya untuk sama ini waktu di awal ini sih cuma berupa himbauan saja karena memang juga saya kadang rasa tidak enak karena beberapa teman yang mengadopsi cara-cara ini adalah guru-guru yang sudah tergolong senior gitu kan. Artinya jangan sampai ketika saya menyampaikan Bapak Ibu harus kayak gini, takutnya mereka jadi tersinggung atau gimana. Ini yang saya bingung gitu kan, Bu. Tapi ya baru lebih kepada ini saja sih untuk memotivasi. Ya, untuk langkah konkretnya sih apa ya mungkin saya lagi diskusi dengan kepala sekolah mungkin nanti ada mungkin pelatihan atau apalah kayak gitu Bu, semacam itu supaya mungkin lebih terbuka wawasan teman-teman gitu kan. Oh gitu. Berarti di sini Bapak tadi sudah menyebutkan langkah pertamanya sudah diskusi dengan kepala sekolah, kemudian Mhm. sudah memberikan motivasi, terus berencana untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Mungkin ada lagi, Pak? Selain itu sih memang saya adakan pelatihan mungkin lebih apa ya, lebih kepada sharing atau diskusi bersama, meminta teman-teman yang sudah terindikasi praktik baiknya ketika mengajar sudah cukup baik, ingin rasanya saya meminta teman-teman itu untuk bisa mendampingi mendampingi teman-teman yang, masih teridentifikasi cara mengajarnya masih monoton. Ya mungkin di sisi lain teman-teman guru yang senior-senior ini untuk mau bertanya mungkin rasa enggan. Kemudian juga teman-teman guru yang sudah pada yang muda-muda ini yang sangat, interaktif ini, yang sangat kreatif ini mungkin juga merasa sungkan ketika mau membantunya. Ini saya ingin menjadi penengah, ya ingin supaya melibatkan teman-teman supaya, eee, teman-teman yang pada senior-senior ini tidak merasa digurui, tetapi lebih kepada bagaimana bisa saling diskusi, mungkin
ada hal-hal yang penggunaan media yang mungkin mereka ingin tanyakan tapi merasa enggan. Nah, saya ingin supaya teman-teman yang muda ini bisa mendampingi supaya teman-teman tadi bisa lebih enjoy sih belajarnya walaupun umurnya sudah tidak muda lagi kayak itu. Ya. Oh, ini langkah apa, eee, rencana dari Pak Iya. Epit ini sudah bagus sekali. Ini Mm-mm. yang tadi yang sudah dilakukan kan diskusi dengan kepala sekolah, kemudian untuk yang motivasi, pelatihan, kemudian diskusi bersama, kolaborasi dan sebagai penengah, itu Mm-mm. kira-kira kapan mau Pak Epit? Ini sudah luar biasa loh, Pak. Kira-kira mau Pak Epit laksanakan kapan ya, Pak? Mungkin Kalau dimulai dari untuk apa ya, pelatihan dulu atau motivasi dulu gitu? ya mungkin sih rencananya lebih ke motivasi dulu. Setelah itu saya akan meminta waktu kepada kepala sekolah sebelum mungkin nanti minta waktu sekitar 2 hari kita adakan IHT atau workshop terkait penggunaan media media yang interaktif dalam pembelajaran dan rencana ya kita akan mengundang pemateri dari luar yang mungkin bisa pakai duta-duta teknologi atau teman-teman yang sudah sering menampilkan media-media yang kreatif itu yang mungkin rencananya nanti saya akan undang. Mudah-mudahan dananya ada dari kepala sekolah dan saya yakin Pak Kepala Sekolah sangat mendukung sekali. Nah setelah itu ketika sudah dilatih ya nanti saya akan memberdayakan teman-teman yang muda-muda ini supaya bisa mendampingi secara intensif hasil dari pelatihan itu agar hasilnya bisa lebih maksimal ketika nanti teman-teman yang tadinya teridentifikasi masih monoton bisa terapkan di kelas. Seperti itu sih Bu. Oh ya, sudah konkret sekali Pak. Cuman ini pertanyaannya, mulai kapan gitu? Bisa Rencananya sih dikasih waktu ya, ya, spesifik. rencana kalau ini mungkin pertengahan bulan ini Bu, pertengahan bulan September ini mungkin Oh, ambil waktu di hari Jumat dengan Sabtu 2 hari untuk kegiatan pelatihan ini Bu gitu, workshopnya. oh ya, oke. Tadi Bapak sudah menyebutkan untuk apa yang mau diajak kerjasama kan jelas kepala sekolah, kemudian Mm-mm. dari teman-teman yang sudah punya praktek baik, terus mungkin Mm-mm. mendatangkan narasumber ya Pak ya, mendatangkan Iya, narasumber, kemudian teman-teman yang punya praktek baik gitu ya untuk berbagi. Di sini kayaknya sudah lengkap sih Pak, sudah bagus sekali. Nah, Bapak juga sudah apa namanya, sudah punya rencana di September minggu kedua ya Pak ya? iya Kurang minggu lebihnya ya kedua. Pak ya? Oke. Terus harapannya apa Pak kalau ini sudah terlaksana semua? Harapannya sih itu tadi Bu, ya karena selama ini kan anak-anak banyak yang mengeluh dan juga hasil observasi saya sih ketika mengamati teman-teman memang masih lebih ke cara konvensional. Nah harapannya setelah workshop ini kemudian ada pendampingan secara intensif, kemudian teman-teman yang tadi merasa tidak canggung lagi untuk bertanya karena didampingi oleh teman-teman yang muda-muda ini, ya harapannya di dalam kelas mereka bisa menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, lebih kreatif lagi supaya ya anak-anak tidak merasa jenuh dan ya kebutuhan belajar peserta didik bisa terpenuhi serta tujuan-tujuan yang diharapkan dari setiap guru ini dalam pembelajaran bisa terwujud dan tercapai Bu, gitu. Itu sih harapan Oh, saya sih Bu gitu. iya. Iya, semoga terwujud ya Pak. Amin Bu. Setelah sesi coaching ini bagaimana perasaan Bapak? Um, saya sangat senang sekali sih Bu karena akhirnya bisa uh, hasil tuntunan dari Ibu ternyata ya saya bisa memikirkan oh ternyata ini langkah-langkah yang bisa saya terapkan dan hasil diskusi dengan Ibu yang memandu saya bisa menemukan solusi bahwa ada aktivitas atau apa ada kegiatan real yang saya harus lakukan supaya persoalan ini bisa teratasi gitu Bu. Jadi ya Iya, senang sih Bu bisa berdiskusi lebih dengan teman gitu kan. Ada jalan dan iya, solusi gitu. iya. Eee, Bersyukur sekali ya Pak, semoga komitmen yang sudah Bapak rencanakan tadi bisa berjalan
sesuai dengan keinginan Bapak, kalau Pak Ebit ada sesuatu yang mengganjal lagi, saya siap untuk bisa saling di sini kolaborasi ya Pak. Kita nanti saling berbagi di sini. Terima kasih Pak Ebit karena sudah merasa senang, sudah semakin semangat lagi untuk memajukan sekolah ini. Ada lagi Pak? Makasih sebelumnya Bu, saya kira cukup untuk diskusi hari ini dan saya ya lebih plong sih pikiran saya karena selama ini beberapa hari ini aduh terbebani juga, tapi ya hasil diskusi kali ini saya juga semakin ada pencerahan supaya bisa saya segera realisasikan langkah-langkah konkret yang tadi. Terima kasih untuk waktunya Bu. Ya jangan jenuh-jenuh Ya, kalau saya ganggu terus karena saya sama-sama. karena mungkin ke depan akan ada hal-hal lain lagi ya. Novi mungkin akan bisa siap lagi untuk saya ajak Iya, diskusi-diskusi. siap. Iya, siap Pak Epit. Karena saya tahu juga kesibukannya Pak Epit luar biasa ya. Iya. Iya sih Bu, Terima kasih betul. Pak Epit. Siap, Iya, makasih lagi Bu. Terima kasih atas waktunya. sama-sama. Saya izin Sama-sama. pamit. Oh Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siap. Makasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi Bu Febri. Selamat pagi Pak Novi. Luar biasa. Tadi saya sudah mengamati kegiatan pelaksanaan coaching dengan Pak Ebit. Sudah berjalan dengan baik. Bagaimana kira-kira Bu Febri menilai performa yang dilakukan tadi dalam kompetensi yang jenengan harapkan? Kira-kira performanya Bu Febri gimana tadi? Oh iya. Yang kemarin tuh ya Pak, maksudnya ya yang kemarin siang Iya, itu ya. Ya, betul. ya. Alhamdulillah Pak, saya dari istilahnya kemarin eh, sempat kucing sedikit dengan Pak Novi, saya sudah mulai bisa menemukan kata kunci Pak untuk mengidentifikasi permasalahan dari Pak Ebit. Begitu Pak. Terus dan Pak Ebit sudah menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian juga komitmen untuk melaksanakan dari solusi-solusi permasalahannya tadi, Pak. Kemarin, Pak ya. Iya, luar Begitu, Pak biasa. Novi. Iya. Mengapa Bu Febri bisa menilai seperti itu? Ya, Mungkin punya saya indikator meni tertentu, nggih? iya, saya menilai itu karena kemarin itu kucing saya dengan Pak Epit bisa berjalan dengan lancar. Kita komunikasi umpan baliknya juga istilahnya ya, tidak seperti yang pertama dulu. Saya juga bingung ini maksudnya Pak Epit apa gitu. Tapi yang kemarin itu semuanya lancar. Kemudian di sini tolak ukur saya Pak Epit bisa bisa mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian dia bertanggung jawab mau melakukannya dan dari identifikasi masalah yang ada itu akhirnya Pak Epit sudah bisa menemukan solusi-solusinya gitu, Pak. Oke, luar biasa Bu Febri, pencapaian yang telah dilakukan nggih. Kira-kira boleh nggak, saya menilai menurut pengamatan saya? Kan kebetulan kan saya juga mengamati pelaksanaan coaching. Iya, iya. Bagaimana? Boleh, Pak? Diizinkan ya Iya, saya boleh, Pak. menilai Iya, iya. pengamatan saya? Oke. Saya Begini nunggu refleksinya itu, Pak. oke siap. Setelah saya mengamati pelaksanaan coaching yang Bu Febri lakukan kemarin, di mana Bu Febri melakukan coaching sudah sangat baik dengan alur Tirta, di mana ada 3 kompetensi yang telah Bu Febri lakukan dengan baik ya. Jadi Bu Febri sudah hadir sepenuhnya, yang saya lihat adalah Bu Febri sudah mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Ebit. Jadi Bu Febri tadi sempat memparafrasekan ya, apa yang disampaikan Pak Ebit itu Bu Febri sudah menyimpulkan semua.
Itu sudah bagus, berarti intinya Bu Febri kan mendengarkan secara penuh di situ, dan juga mendengarkan secara aktif, hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif. Dan kemudian Bu Febri juga, menyampaikan, pertanyaan yang berbobot, di mana Bu Febri menggunakan kata kunci yang didapat dari Pak Ebit tadi. Contohnya, tadi ada kata kunci yang Bu Febri tangkap adalah terkait guru yang mengajar membosankan. Itu menjadi acuan Bu Febri untuk mendorong coaching untuk terus, bisa menyampaikan, apa permasalahannya, kemudian apa yang telah dilakukan, kemudian, siapa yang nanti terlibat, kemudian rencana apa yang akan dilakukan, itu semua Bu Febri sudah lakukan dengan sangat baik tadi, nggih. Jadi, di area, apa namanya, identifikasi, itu sudah ada kata-kata kunci yang Bu Febri, sampaikan tadi. Menurut Bu Febri bagaimana? Apakah benar seperti itu? Iya, Pak, benar sekali. Ya, berarti Bu Febri sudah sama nggih, merasakan hal yang sama ya tentunya ya. Iya. Jadi sudah luar biasa. Namun, saya juga akan menyampaikan Bu Febri, meskipun ada banyak hal yang sudah tercapai, namun saya melihat masih ada beberapa hal yang bisa dikembangkan lagi Bu Febri, tentunya dari kegiatan coaching hari ini, yaitu terkait tadi yang saya fokuskan di sini adalah identifikasi. Di mana identifikasi tadi Bu Febri sudah benar, sudah menggali, pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi mungkin yang bisa dikembangkan adalah Bu Febri bisa menambah kosakata pertanyaan. Jadi, tadi yang saya amati Pak Ebit itu menyampaikan, banyak hal itu tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang memicu. Sebenarnya Bu Febri bisa memicu yang pertanyaan-pertanyaan yang, mendalam lagi sebenarnya tadi, tapi Pak Febri sudah menyampaikan semua gitu. Jadi, cenderung Bu Febri tadi mendengarkan terus gitu ya, tapi nggak apa-apa udah bagus sebenarnya, cuman mungkin di bagian identifikasi Bu Febri ada banyak pertanyaan yang bisa mendorong lebih luas lagi mungkin Pak Ebit menyampaikan. Mungkin itu yang, bisa saya sampaikan tadi ya terkait pengamatan saya. Kira-kira bagaimana pendapat Bu Febri? Apakah benar atau tidak ini? Iya, benar Pak Novi. Apa, apa ya istilahnya, masih ada beberapa celah di situ, terutama di identifikasi memang, tapi meskipun lebih baik dari yang kemarin gitu. Iya, Pak Epit kebetulan ini Pak Epit bisa menyampaikan dengan sendirinya. Nah ini mungkin kalau saya ndak pinter-pinter kasih kata kunci lagi nih, mungkin ndak akan keluar. Kebetulan kan Pak Epit ini beliaunya apa ya, eh fair gitu apa ya, apa terbuka gitu. Ini PR saya Pak, nanti kalau saya misalkan ketemu dengan rekan sejawat yang apa ya tertutup gitu. Nah, ini saya perlu belajar lagi Pak untuk pengidentifikasian di sini. Iya, Terima kasih betul. Pak Novi. Nggih. Eee, kemudian gini Bu Febri, kira-kira Ya, apa yang akan jenengan lakukan atau bayangan apa untuk meningkatkan performa ini di area identifikasi? Kira-kira, ya. bayangannya seperti apa untuk meningkatkan itu? Untuk meningkatkan apa namanya ya, agar lebih lebih bisa apa istilahnya, lebih bisa Menyampaikan pertanyaan berbobot ya, mengidentifikasi, heeh, iya, di bagian dalam identifikasi. penyampaian pertanyaan berbobot ini, saya mungkin lebih banyak latihan lagi, Pak, menambah kosakata, kemudian latihan lagi, terus mungkin juga melihat apa video-video cara kucing yang baik. Nah, itu mungkin saya lebih lebih menambah literasi saya, mungkin seperti itu, Pak. Iya, betul sekali. Kira-kira kapan akan dilakukan Bu Febri untuk latihannya? Karena menurut saya ini ilmu kucing ini luar biasa ya, Pak, dan ini apa, memang benar-benar kita kita apa, perlu kita kita kuasai gitu. Secepatnya, Pak. Bisa saya mulai 2, 3 hari lagi, Pak. Kurang lebih dua Oke. hari lagi lah. Ya. Kira-kira di mana nanti rencananya untuk latihan? Saya awalnya saya literasi dulu, Pak. Jadi Mhm. saya ya dua hari ke depan mungkin saya tambah literasi saya lewat YouTube ataupun mungkin
buku-buku gitu yang terkait dengan kucing, terutama pada pemberian pematik kata kunci gitu, mungkin begitu, Pak. Nggih. Nah, nanti untuk Kira-kira terus latihannya mungkin mhm, mhm mhm. ya Iya, terus kira-kira, nanti siapa Bu Febri yang bisa membantu jenengan untuk lebih yang bis heeh, yang bisa membantu, salah satunya saya minta untuk refleksi dari Pak Novi, kemudian nanti dari beberapa mungkin teman sejawat juga, eee, dari kepala sekolah bisa ya, Pak, ya? iya, Kira-kira? bisa juga bisa juga. Iya, Oke, eee, luar biasa Bu Febri, rencana jenengan nanti untuk terkait tentang bagaimana Bu Febri untuk meningkatkan, performa atau meningkatkan, kemampuan coaching ya, terutama di area atau di alur identifikasi. Terus kemudian Bu Febri ini, kegiatan diskusi kita hari ini saya catat nggih, ke dalam form penilaian, ini form refleksi ya, ini saya catat nanti sebagai, apa namanya, dasar kita untuk melakukan observasi kegiatan berikutnya. Tentunya, Bu Febri di kegiatan observasi berikutnya itu bisa berkembang lebih baik lagi, sesuai dengan harapan dari Bu Febri ya, tentunya di situ ya. Terus kemudian dari kegiatan diskusi kita pada hari ini kira-kira, apa yang telah Bu Febri dapat dari kegiatan kita, ngobrol-ngobrol hari ini? iya, terima kasih, Pak. Dari ngobrol-ngobrol ini tadi, saya dapat banyak hal, Pak. Salah satunya saya bisa menambah keterampilan saya untuk mengidentifikasi masalah, pada saat coaching, kemudian saya meskipun sudah lebih baik dari kemarin, tetapi saya tetap harus literasi, Pak, untuk menambah kosakata saya, untuk bisa, memberikan kalimat-kalimat berbobot, nah seperti itu. Dan Oke, saya, mhm, minta refleksi juga mungkin salah satunya dari Pak Evit. Jadi apakah ketika coaching dengan saya itu beliaunya, bisa menemukan solusi-solusi, apakah, istilahnya bisa, istilahnya ya, bisa membantu beliau gitu. iya Permasalahan-permasalahan betul, beliau itu mungkin mungkin bisa jadi seperti itu, Pak. oke. Ya baik Bu Febri, luar biasa ya pertemuan kita hari ini, diskusi kemarin sebelum pelaksanaan coaching, kemudian ketika Bu Febri melakukan coaching dengan Pak Ebit, kemudian hari ini kita melakukan, eee diskusi juga terkait refleksi kegiatan coaching yang telah dilakukan. Tentunya ini menjadi, apa namanya, bekal Bu Febri dan kita semua ya, untuk perbaikan ke depan supaya nanti, peran kita sebagai seorang pendidik tentunya tidak hanya, mendampingi anak didik ya, tentunya juga mengembangkan rekan sejawat. Semoga Bu Febri ke depan lebih sukses lagi dan kita Amin. bisa bertemu dalam kegiatan yang lebih luar biasa di kegiatan berikutnya. Terima kasih Bu Febri untuk kegiatan Terima kita kasih. hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat pagi Bu Febri. Terima kasih Pak Novi. Selamat pagi Pak Novi.